Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Agus Kurniawan. NIM saya 2019 0430 159. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas Metopen. Di sini saya menganalisis nilai ekonomi, sosial, serta dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir di Desa Danaraja, Kabupaten Tegal. Kebetulan yang lokasi yang saya ambil adalah desa saya sendiri, Desa Danaraja, yang ada di salah satu kecamatan Margasari, tentunya di Kabupaten Tegal. Mungkin sebelum saya membahasnya adalah saya mengapa saya mengambil lokasi ini adalah karena saya ingat karena salah satu dosen saya bilang kalau bisa mengambil lokasi di tempat di mana kamu tinggal supaya kamu bisa memiliki dampak atau istilahnya sedikit berpartisipasi di dalam dalam pengembangan atau pembangunan di desa kamu sendiri. Kenapa saya ambil kegiatan penambangan pasir? Karena di desa saya penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan atau usaha yang sudah dari dulu sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena dari segi penghasilan cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan serta cepat, karena ketika bekerja 1 hari sudah dapat mendapatkan uang. Kemudian latar belakang di sini adalah penambangan pasir, kebutuhan manusia tidak ada batasnya, tetapi sumber daya alam yang ada didapat secara sempurna memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat dalam tahunnya tanpa ada inovasi atau feedback ataupun keberlanjutan dari penggunaan sumber daya alam tersebut. Dalam hal ini menandakan sumber daya alam itu terbatas. Di sini artinya adalah suatu atau keinginan masyarakat atau manusia itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tidak ada batasnya atau tidak ada yang dapat memberhentikan. Jadi sumber daya alam itu pada saat tertentu akan mengalami kehabisan. Maka dalam hal ini manusia bisa dikatakan jangan berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut agar tidak memiliki dampak atau efek buruk di masa yang akan datang. Jadi negara Indonesia bisa dikatakan negara yang sangat beruntung karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi dari segi pengolahan itu sendiri belum maksimal. Artinya dalam bahan mentah itu belum dioptimalkan ataupun adanya pemanfaatan yang kurang efisien. Itu dikarenakan dari faktor sumber daya manusia itu sendiri, baik itu dari kekurangan pengetahuan ataupun dari minimnya partisipasi pemerintah yang kurang aktif, mungkin dalam kebijakan yang kurang baik, kurang berjalan dengan sempurna. Jadi dampaknya adalah pemanfaatan yang kurang efektif, kurang efisien, serta istilahnya adalah pemborosan karena mengambil sumber daya alam tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian saya lanjutkan saja. Ada salah satu hadis yang istilahnya menerangkan tentang salah satu hadis yang ada kaitannya dengan sumber daya alam. Di sini adalah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan jagalah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dilakukan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jelas di sini adalah bagaimana umat muslim khususnya
ada peringatan, khususnya peringatan atau istilahnya pengingat buat kita semua bagaimana kita jangan merusak lingkungan, boleh memanfaatkan sumber daya alam tetapi dengan batas atau kebutuhan-kebutuhan yang tertentu, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi penelitian. Tadi yang sudah saya sebutkan adalah saya mengambil di Desa Danaraja, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Pertambangan pasir di Desa Danaraja khususnya adalah jelas dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri, karena dari segi pendapatan selain dari petani, pedagang itu dari pertambangan pasir kebanyakan atau mayoritas, dan dalam waktu-waktu tertentu bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar per harinya. Kemudian alasan menggunakan metode, di sini saya menggunakan metode kuantitatif, di mana di dalam pengambilan data saya mengambil langsung di lapangan, karena tentu ini memudahkan buat saya agar mendapatkan informasi yang begitu jelas, lengkap, serta cepat nih. Kemudian adalah rumusan masalahnya adalah di sini berapa nilai ekonomi ataupun pendapatan dengan adanya penambangan pasir di Desa Danaraja. Kemudian yang kedua adalah apa saja nilai sosial. Kemudian yang ketiga adalah apa saja dampak negatif ataupun dampak lingkungan yang terjadi dikarenakan adanya penambangan pasir di Desa Danaraja. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan merealisasikan bagaimana pendapatan yang didapat para buruh dalam penambangan pasir. Kemudian untuk mengidentifikasi dan merealisasikan apa saja nilai sosial ataupun dampak sosial akibat adanya penambangan pasir. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi apa saja dampak negatif ataupun dampak lingkungan yang terjadi dikarenakan adanya pertambangan pasir. Kemudian adalah sesuai arahan pada my class, yakni saya langsung ke penelitian sebelumnya. Di sini saya mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan yang agak-agak mirip seperti metodenya sama, kemudian datanya juga data hasilnya juga kurang lebih sama. Jadi saya ambil ada beberapa. Yang pertama adalah dari Waris, kemudian yang kedua adalah Emily Test, kemudian ada lagi Nur Hasan Usman. Kurang lebih hasilnya adalah sama, di mana faktor-faktornya dari segi pendapatan positif, artinya dengan adanya pertambangan pasir, pendapatan masyarakat meningkat. Kemudian dampak negatif dari pertambangan pasir adalah lingkungan menjadi buruk, seperti polusi, udaranya sangat buruk ketika di musim kemarau. Kemudian faktor sungai itu sendiri juga menjadi istilahnya lebar karena pasir-pasir, batu-batu diambil dijual belikan, jadi luas sungai itu menjadi besar atau lebar sampai memakan tanah persawahan di tepi sungai. Saya ambil ada yang internasional sama yang jurnal nasional. Kemudian saya lanjut ke metode penelitian. Kemudian ini adalah kerangka berpikirnya, bisa dilihat. Yang kemudian adalah bab 3 untuk metode penelitian, di mana subjek penelitiannya adalah terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam, terkhusus pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian adalah teknik pengambilan sampel. Di sini saya mengambil dua cara. Yang pertama adalah dari jurnal ataupun internet.
Yang kedua adalah dengan wawancara atau kuesioner. Ini bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan langsung ke narasumber. Biasanya narasumbernya berumur sekitar 40 sampai 50 tahun. Ada juga yang tergolong muda, yaitu umur 25 sampai 35 tahun. Itu dikarenakan biasanya karena faktor ekonomi, kebutuhan sehari-hari, sehingga anak-anak muda memilih untuk menggali pasir. Kemudian adalah pengambilan data. Seperti yang saya katakan tadi, adalah data primer yang saya gunakan dengan cara melalui wawancara jarak jauh serta secara langsung kepada masyarakat ataupun pengelola serta buruh tambang pasir, karena mereka lah yang istilahnya betul-betul tahu, betul-betul aktif di dalam kegiatan penambangan pasir. Kemudian teknik metode sampling, yang pertama adalah populasi, di mana populasi di dalam penelitian ini merupakan keseluruhan objek pengamatan ataupun objek penelitian. Penulis di dalam penelitian ini masyarakat digunakan sebagai populasi utama yang melakukan adanya aktivitas pertambangan pasir serta masyarakat lainnya yang menjadi salah satu objek. Kemudian sampel merupakan bagian dari sisi populasi yang dianggap sebagai mewakilkan adanya populasi, akan tetapi untuk sampling merupakan aturan atau prosedur yang telah dipakai dalam mengumpulkan karakteristik adanya populasi walaupun jumlahnya sedikit yang menjadi objek wawancarai. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional di sini yang dimaksud merupakan sebuah definisi yang memaparkan pernyataan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Kemudian alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan hasil dari data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini merupakan suatu analisis yang sifatnya untuk memaparkan atau menggambarkan tentang aturan yang telah berlaku atau yang berkaitan dengan kegiatan yang di dalamnya, yaitu penambangan pasir. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari proposal ini adalah hasil menunjukkan adanya bagaimana kegiatan pasir menimbulkan adanya kegiatan pengolahan dan pemurnian, eksplorasi, dan pengangkutan pasir dengan menggunakan transportasi dan juga pemasaran dengan hasil yang telah didapatkan tidak menyebabkan adanya gangguan yang cukup signifikan terhadap keseimbangan lingkungan. Tetapi penambangan pasir dengan pengolahan atau pemurnian dan kegiatan transportasi dengan bongkar muat pasir dapat menyebabkan gangguan lingkungan yang cukup besar. Pada saat yang sama, kondisi sosial yang menjelaskan cakupan aspek sosial sekurang-kurangnya meliputi aspek demografi, sosial, ekonomi, kelembagaan, psikologi, dan juga sosial budaya. Dampak demografi meliputi perubahan angkatan kerja dan struktural demografi, kesempatan kerja, perpindahan, dan juga relokasi penduduk. Dampak sosial ekonomi meliputi perubahan pendapatan, peluang usaha, dan juga pola tenaga kerja. Variabel yang mempengaruhi kondisi sosial tidak hanya variabel aktivitas pertambangan saja, akan tetapi juga variabel lain yang mempengaruhi kondisi sosial tersebut, seperti topografi lokal, iklim, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang pertambangan pasir yang ada di Desa Danaraja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.